Imam Ahmad bin Hanbal itu diceritakan dalam sejarah, beliau ini awalnya sholat malam itu separuh. Terus setelah itu ada rumor, banyak orang ngomongan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi asyar, yang ke-17, an yutahhira batinahu, membersihkan batinnya, hatinya gitu ya, membersihkan batin atau hati. Summa dhahirahu, kemudian dohirnya. Dari apa? Minal akhlaqir radiah, dari akhlak-akhlak yang rendah. Wa yu'ammiruhu, dan meramaikannya, memakmurkan hati tersebut, bil akhlaqil mardiyah, dengan akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah. Apa diantaranya? Faminal akhlaqir radhilah, termasuk akhlak yang rendah yang harus ditinggalkan adalah al-ghil. Apa al-ghil kemarin? Dendam, wal hasad. Hasad itu iri, dengki, iri gitu ya. Ini bahaya iri itu. Biasanya sampai mengarah kepada hal yang negatif, yang membahayakan. Orang iri itu. Orang kalau sudah kena hasud, walaupun dia salah tetap ngaku benar. Kayak hasudnya iblis, ya Abil kan hasud kan, mengaku dirinya paling sempurna, paling lebih mulia daripada Adam, padahal ya enggak. Ya. Wal bagh, apa bagh? Aniaya. Wal ghadab, marah. Ini ya. Li ghairillahi ta'ala, selain Allah ta'ala. Marah marah yang bukan karena Allah. Kalau marah karena Allah tidak apa-apa ya. Apa contohnya? Ada orang tidak sholat, temannya tidak sholat, dimarahi ya gitu ya. Kalau marah-marah karena nafsunya tidak boleh. Nabi marah ya. Bahkan marahnya Nabi itu di kitab Diba itu, apabila dilanggar hukumnya Allah, lam yaghdab ahadun misla ghadabi, tidak ada orang yang marah seperti marahnya. Jujur Nabi marah kalau hak Allah dilanggar ya, maksiat, mungkin temannya tambang melakukan pelanggaran, marah tidak apa-apa. Kenapa? Karena kasihan nanti kalau terus-terusan enggak pakai cara lembut enggak bisa, ya sudah, berarti pakai cara kasar, ya bukan kasar ya dimarahi. Nah ini namanya marah karena Allah, bukan marah karena dirinya. Bukan kok digepuk titik langsung marah, enggak ya gitu ya, kena senggol marah, itu enggak boleh. Wal ghish, menipu. Wal ghash, menipu, juga tidak boleh. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi, barang siapa menipu maka bukan golongan kami. Orang yang suka menipu bukan golongan Nabi. Wal kibir, kibir ini sombong. Sombong ini juga perbuatan iblis. Iblis sombong terhadap dirinya, sombong terhadap Nabi Adam. Ngaku dirinya lebih mulia daripada Adam. Ya, hasud, sombong, waduh sudah, kalau ada dalam seseorang, ada dalam dirinya dua sifat ini, dia celaka dia. Ya, mesti orang jelek dia. Waria, riya ini melakukan sesuatu bukan karena Allah, tidak ikhlas. Lainnya dilatih. Riya ini kadang-kadang mesti ada dari diri kita. Berbuat sesuatu karena siapa? Kadang-kadang kita belajar gini ini ya bukan karena Allah juga ya. Karena siapa? Kuatir kok dianu. Aku oleh kami lo. Akhirnya dia ya kurang berkah, manfaatnya kurang. Wati pengurusnya, ya. Wati Habibi. Cek dilem orang mungkin, itu riya. Lah ikhlas itu harus dilatih.
lawannya riya adalah ikhlas. Ini itu sifat mulia. Jadi dilatih karena Allah. Makanya ketika kita belajar itu dituntun niatnya nawaitu ta'allum wa ta'lima wa tadzakkar wa tadhkira, akhir-akhirannya apa itu? Pokoknya intinya akhir-akhirnya karena Allah Ta'ala gitu ya. Karena mengharap ridha Allah dan Rasulnya. Ibtigha mardatillah wa rasulih ya. Mengharap ridhonya Allah dan Rasulnya, itu sudah. Kemudian wal ujub. Ujub itu bangga diri. Ini ya. Merasa dirinya sempurna. Bukan paling sempurna, kalau merasa dirinya paling sempurna sombong dia. Merasa dirinya hebat, bangga terhadap apa? Merasa bangga terhadap kehebatannya. Ya, wah, kalau bukan saya ya ini gitu ya. Ujub. Bangga diri ya, atau membanggakan dirinya. Wasum'ah, sum'ah itu cari nama baik, mencari nama baik. Lah terus berarti kalau gitu kita tidak perlu apa namanya menampakkan kebaikan di hadapan orang lain, atau kita wis kopros terserahlah, engkau dikira engkau kalau kita apa namanya moles dirinya mungkin ya, dandan mungkin ya, nanti dikira sum'ah, gol apa cari-cari nama baik, sum'ah biar didengar orang baik. Kok kalau kita bacanya bagus kok dikira sum'ah, apa seperti itu? Enggak, ya tetap kita perbagus semuanya. Kalau kita bacanya perbagus, cuma niatnya ditata ya. Atau kalau kita biasa dandan dirinya, kan kita sunnah kan, dandan diri itu sunnah sebenarnya. Pokok niatnya baik, timbang kopros ya. Timbang kopros wes gak digonting, gak disampoi keribo misalkan ya. Jadi dandan itu sunnah sebenarnya kalau dia niatnya baik ya. Abdullah bin Abbas mengatakan, ini uhibbu an atazayyan, aku ini suka berhias kama atazayyan li zaujati, aku suka hias kepada teman-teman saya seperti saya suka berhias kepada istri saya juga. Jadi artinya di hadapan siapapun dia berhias, bajunya bersih, bukan kalau nanti kalau ketemunya cuma camping gitu ya, enggak. Jadi semuanya rapi, ketemu siapapun rapi ya, bersih. Mungkin kalau apa bajunya sekali-kali mungkin disetrika mungkin ya, kalau enggak bisa tiap minggu, tiap bulan, atau paling enggak mungkin tiap minggu atau mungkin tiap bulan di laundry plus setrikanya, kan gampang laundry sekarang, cukup tetep Pak Bas 2 hari wes harum teko wes setrikoan ya. Terutama kalau nanti ahad pon, kalau di sini itu terutama ahad pon, kita otomatis kan kita mau banyak tamu, terlebih-lebih kita bakal ngadep Habib Asad nanti di depan ya. Lah itu aja sampai ngadep kelihatan Habib ini biar apa namanya mandang kita ini dengan pandangan senang, nadrohnya tuh biar itu bersih rapi. Aja sampai kalah dengan agama lain. Pastor aja kalau mau ngajar bajunya bersih rapi gitu ya, pakai jas. Lah kita kadang-kadang mau taklim aja ya, seminggu gak dikumbah mungkin ya, atau sebulan gak disetrika mungkin. Murah sekarang kan ya, laundry sudah. Insya Allah di laundry sebulan sekali atau seminggu sekali. Yang maksudnya di laundry bukan semuanya lah, yang apa namanya, yang pokok-pokok aja, jubahnya mungkin gak apa, gamisnya, bajunya, sarung boleh lah. Misal sarung enggak masalah, penting bersih. Cuma biasanya kalau sarung tuh lebih enak disetrika daripada enggak ya, biasanya lebih nyaman. Tapi terserah, yang penting yang nampak di luar itu harus bersih dan rapi gitu. Ya terutama ahad pon mungkin, atau di momen-momen kira-kira mungkin ada acara apa mungkin hall nanti gitu juga harus bersih ya, serapi mungkin. Bukan sum'ah itu, bukan ya, bukan masuk sum'ah.
Ya kalau kira-kira masuk ke sana ya tinggal ngerubah saja niatnya, jangan sampai masuk ke sum'ah gitu. Karena hati ini ya repot, ya gampang ya repot. Amalia hati itu gampang repot. Susah hilangnya, tapi kadang-kadang ya juga gampang hilang no. Ya. Anaknya susah untuk ikhlas. Caranya jaga riya ya apa? Ya ikhlas oh, gitu ya. Caranya jaga sombong ya apa? Ya tawadhu. Tapi latihan kan ya, harus latihan. Ya, ini kan termasuk akhlak kan. Sombong, kibir dan itu kan termasuk akhlak. Nah, akhlak ini perlu dilatih. Ya mungkin nanti beberapa saat dia bakal menjatuh ke dalam kesombongan. Cuma segera istighfari ini tidak baik. Ganti dengan tawadhu dan lain-lainnya. Karena ada orang menafsirkan kalau bajunya rapi kemudian najis itu sombong ndak ya. Sombong men. Ya, long kate ngaji ngono lho. Lah ketika justru ketika ngaji itu seperti ini gitu loh. Itu nanti masuk kopros-koprosan. Ya, sarung ngeper kayak per itu mau dipakai. Ya. Atau nanti ndak mandi seminggu. Ya. Kita kumpul teman mau main aja harus mandi, apa kita mau ngaji? Karena kita mau mau melaksanakan sesuatu yang sangat penting. Ilmu kan penting. Kemudian termasuk akhlak yang jelek adalah al-bukhl. Pelit ya, al-bukhl. Medit kalau bahasa Jawanya ya. Pelit, bukhl. Nutut ya yang lainnya. Wal batar, batar ini angkuh sombong samanya. Wal batar. Wal batar sombong. Ya sama lah dengan kibir cuma itu. Angkuh. Kak kan aja kandhan itu batar ini maksudnya. Kandhane jegedeg kayak gitu ya. Ini batar ini kalau golongan Jam'iyah Batariyin ini. Guyu dikandani cuma gak diamal no. Setelah yang ngandani pergi, halah, ya bator ini, ya banyak kan ya kadang-kadang, banyak ini Ustaz Jelani ngerasa no. Hati, mana jadi pengurus ini. Kadang-kadang kita ini sering bator gitu, ngono aja diatur loh. Lo terus kalau gak diatur kita lapo, ya. Long di mana-mana itu aturan ya. Kita di rumah tuh bahkan di rumah tuh ketat aturannya. Didi gak oleh sama ibu. Ojo. Ya. Gitu. So disiram deh sama ibu ya. Ya gitu. Apianto loh sama ibu enggak boleh. Ya. Perai lama-lama sambat orang tuanya. Tusan bawa cok sesuai. Anakku tuh males aku anakku. Ya, HP antok. Ya. Kalau apa-apa, ya. Jadi mana-mana ada aturan. Maka kalau kita ketemu aturan ya sudah patuh aja, enggak usah. Ya, gitu. Kalau dia tidak bisa melakukannya, terpaksa, tidak apa-apa sudah. Tapi jangan ditentang tuh aturan. Nah, nanti masuk sini bator. Ya, dikandani, halah. Ini bator ini masuk. Aja. Kemudian toma itu rakus. Nah, ini rakus. Nah, rakus itu jelek ya, hati-hati. Jadi kalau kita kumpul sama orang, hati-hati sifat rakus. Ya. Hatat kepada teman pun juga terutama juga hati-hati terhadap sifat rakus ini. Ya mungkin kadang-kadang menurut kita biasa, cuma kadang-kadang menurut orang rakus apa? Kadang-kadang pingin semuanya dipek dewe. Ake-akean dewe misalkan ya apa dah misal kadang-kadang ini terjadi kalau masalah makanan, cuma kita nggak nyentir enggak ya, cuma kadang-kadang seperti itu dulu anak kan enggak pernah ketemu antum kan dulu yang generasi yang dulu yang anak juga sering di sini kita ndelok arah kadang-kadang lek makan itu kalau undangan ya, makanya kadang-kadang kita ajarkan Pak nanti kalau makan langsung toto jero ya. Lah enggak, separuh tok sing mangan lain agak keduman.
Lene nasi tok kadang-kadang wis didum ya iki iwak loro-loro. Ndak ono sing sampai 5, 6 ya. Kadang-kadang ya insya Allah mungkin ndak, cuma gini ini menurut orang lain ini tomak. Ndak mikir orang lain kok ya kok koncoku pas gak keduman. Mestinya masing-masing orang harus seperti itu. Nah ya. Kalau kita pingin banyak-banyakan gampang kok tuku dewe. Tuku dewe berapa orang urunan satusan wis tumpuan iwae nasi sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau di kalangan orang banyak, terutama mungkin kita undangan, mungkin misal ya ada acara apa, kita latihan harus isar. Kalau perlu ngambil kakari, atau kalau ngambil dahulu ngambil sedikit, mikir wedi nanti teman anak tidak keduman, begitu. Ya, yang penting anak makan. Tadi tuh kalau pengen asobah, karena asobah ini ya apa namanya bisa banyak, bisa kadang nggak keduman. Ya kari-kari. Enten ono liyane, ayo makan sih. Ditunggu. Baru istilahnya mari kok kari sak piring ngrunjung. Itu asobah berarti rezeki untuk ente. Wis entek ono kabeh ndak apa-apa. Gitu. Tapi kalau ndak, ya gak keduman berarti bukan rezeki. Nah ya. Udah ya. Itu masuk tamak itu sebenarnya. Ya. Jadi rakus ya, bahasa kita rakus. Pingin paling banyak-banyakan gitu ya. Ndak mikir yang lain gitu ya. Apa ya anak ndak antum ndak ya? Anak ente ndak kok. Soalnya anak ndak tahu antum. Iya betul, anak ndak tahu. Ini generasi dulu, orangnya sudah keluar kebanyakan. Ya mungkin ada 1, 2 cuma itu alumni. Ya, alumni. Ya bukan maksudnya alumni. Ya dulu pernah ngalami seperti itu. Juga kadang itu. Ya jadi wis di kadang-kadang gitu ya, banyak sering kejadian. Kadang-kadang kurang gitu ya. Wis uangnya wis ngepas-ngepasno ternyata kurang. Tadi tuh gara-gara mungkin ada salah satu teman yang rakus tadi itu. Ada tadi tuh, mestinya jatai telu jopok 9. Ya kan berarti nutupi piring. Ya, nutupi piring, nasi gak ketemu. Ireng kabeh. Tomak. Ini termasuk akhlak yang jelek. Wal khuyala, ini sombong sama dia. Wal khuyala, sombong. Wa tanafus fid dunya. Apa tadi? Apa ya bahasa Jawanya itu jor-joran dunia gitu ya. Boros mungkin ya. Apa namanya? Banyak-banyakan mungkin ya, banyak-banyakan. Berlomba-lomba untuk banyak-banyakan dunia, gitu ya. Satu contoh, ini satu contoh. Yang umum kan biasanya HP mungkin atau sepeda motor ya. Orang kalau punya HP itu untuk apa sih? Kan untuk keperluan kan ya, untuk nelpon. Tapi kadang-kadang kita ini punya HP itu bukan untuk keperluan, cuma untuk sombong-sombongan. Dulu HP liane dia punya HP speknya masih rendah gitu ya, atau kelas 1. Dulu kan temennya wis kelas 2, wah dia langsung waduh, wis kelas loro rek gitu ya. Dia ngejar untuk bagaimana HP-nya ini bisa sampai ke tingkat 3 gitu. Jadi tidak mau kalau disaingi. Dia minta maunya harus di atasnya yang lain. Dalam dunia maksudnya. Tapi kalau dalam akhirat tidak apa-apa, bagus. Ya. Kalau gitu ya. Terus wal mubahah, sama nih ya, sama. Wal mubahah, apa tadi? Bangga-banggaan, ya, bangga-banggaan atau unggul-unggulan lah. Wal mudahanah, mudahana ini apa namanya? Menipu. Maksudnya bukan menipu, dia berlaku baik, cuma niatnya untuk nipu orang. Misalkan dia nipu orang, ada temannya mungkin dia dilulu, dikasih apa, dikasih ini. Padahal di balik itu ada niat-niat lain gitu ya. Maksudnya ada apa ya? Ada udang di balik batu lah mungkin gitu ya. Nah,
Ini adalah juga akhlak yang jelek, mudahanah namanya. Ya, jadi berbuat sesuatu yang baik cuma niatnya ini bukan untuk itu, ada niatan yang lain. Nah, gitu. Jadi temannya tuh dilulu gitu ya, temannya dilulu dikasih nikah. Padahal nanti biar nanti mungkin apa tadi? Biar nanti gampang nanti kalau diminta apa-apa temannya. Kan gitu kan? Kan salah satu cara untuk kita ini kalau ya pingin meluluhkan hati orang itu kan harus berbuat baik. Nah, berbuat baik kalau untuk itu namanya mudahanah. Paham ya? Berbuat baik tapi ada niatan jelek di balik itu. Jadi ada niatan jelek di balik dia berbuat baik. Paham ya? Namanya mudahanah. Atau bahasa Jawanya ngelulu. Jadi dilulu, temannya dilulu. Dikasih ini, kasih itu. Tapi nanti dia harapannya setelah itu biar gampang nanti, gampang diatur gitu ya mungkin ya, gampang diminta apa, gampang di apa namanya, ya pokoknya gitu ya, gampang mungkin gampang diatur, diminta apa-apa biar nanti gampang langsung ngasih gitu maksudnya. Atau mungkin temannya ini kaya mungkin ya, biar nanti gampang metune duwe mungkin dilulu, ya dilulu. Dipuji, dilulu, dikasih apalah. Nah, itu namanya mudahanah. Wa tazayyun linnas, dan berhias untuk manusia. Wa tazayyun. Tapi kalau niatnya tadi kita bahas enggak apa-apa gitu ya. Jadi niatnya itu biar itu tadi tuh ya, masa kita ini santri kok apa namanya? Kopros gitu kan tidak mungkin kan. Jadi memang dia tazayyun itu untuk di hadapan manusia, cuma dia karena Allah, karena yang dia bawa, paham ya? Karena ilmu yang dia bawa, yang dia pelajari, karena dia santri harus rapi, harus apa tadi? Harus bersih, ya, harus tazayyun, harus pakai minyak wangi dan semacamnya. Kalau aku pakai disisir rambutnya, kalau panjang makan saya tidak boleh panjang kan. Nah, itu. Tazayyun linnas, tapi kalau murni untuk manusia tidak ada niatan lain, nah itu tidak boleh. Tapi kalau ada niatan lain tadi, ada hadis tadi juga yang menyebutkan, ya niatnya karena dia membawa ilmu Allah, mempelajari ilmu Allah sebagai santri, harus rapi dan semacamnya, nah, itu. Maka tidak apa-apa. Terus wahubul madah, suka untuk dipuji, bima lam yaf'al, ya. Suka dipuji terhadap sesuatu yang enggak dia kerjakan. Nah, kadang-kadang terjadi pada kita gini ya. Kita ini kan kadang-kadang nanti pulang nanti sama orang dipuji, wah masya Allah ente santri ya, wah ngaji tok ya, padahal di pondok enggak ngaji tok. Ya, senang kita dipuji gitu. Tapi kebalikannya, kalau enggak dipuji, dicaci maki, aduh ente ngaji di pondok jarang mutola'ah, padahal memang kenyataannya gitu, tapi tak benci. Ini termasuk akhlak jelek itu ya. Hubbul madah bima lam yaf'al, suka dipuji terhadap sesuatu yang enggak dia kerjakan. Nah, ini ya. Insyaallah ya, ahli wirid itu bangga hatinya padahal enggak tahu wiridan, atau dia megang khulasah, masya Allah ente khulasah, sahibul khulasah, gitu ya. Sahibul khulasah, padahal Isa Koto kata dibaca, bangga. Nah, ini tidak boleh ini. Wa hubbul madah yumal yafal, wal ama an uyubin nasi, dan an uyubin nafsi, dan buta, maksudnya pura-pura tidak tahu gitu maksudnya. An uyubin nafsi, terhadap aibnya dirinya sendiri. Padahal banyak aibnya, tapi dia pura-pura tidak tahu. Ya memang kita tidak boleh buka aib, tidak boleh. Cuma kalau ternyata kita ini dipuji orang gitu ya, kalau memang tidak seperti itu ya jangan bangga gitu ya. Kalau perlu nangis atau kalau dipuji orang seperti itu ya langsung dikerjakan ya.
Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad itu diceritakan dalam sejarah, beliau ini awalnya sholat malam itu separuh. Terus setelah itu ada rumor, banyak orang ngomong kalau Imam Ahmad itu sholat malamnya sekullul lail, semalam suntuk, seperti itu. Karena dipuji seperti itu dan merasa awalnya ndak, maka sejak dia dipuji itu langsung dia sampai meninggalnya sholat malamnya tiap malam itu jadi qiyamul lail semalam suntuk, ndak separuh. Padahal awalnya separuh malam, gitu ya. Tapi orang-orang keburu ngomong Imam Ahmad bin Hambal ini sholat malamnya seluruh malam. Akhirnya setelah dipuji seperti itu, langsung beliau ini memenuhi pujian tadi. Dia langsung sholat seluruh malam sampai meninggalnya. Maka kita seperti itu. Ya. Bukan berarti langsung terlena dengan pujiannya, enggak. Justru jadi beban, ya. Dipuji jadi beban sebenarnya. Wah, ente ini masya Allah, ya. Ceklani kitab tok mutolaah siang malam, padahal enggak. Ini kalau orang iman dia langsung setelah itu dia langsung langsung mutolaah tiap malam. Kalau dia pegang khulaso padahal enggak tahu baca, ngomong tok di sagot tok setelah dipuji orang, oh masya Allah, ente ini ahlul khulaso ya, berarti pagi malam ya. Dia bakal membacanya pagi malam. Kalau orang iman tapi apa tadi? Al iman idamu diha roba imanuhu, ya gitu. Insya Allah gitu ya. Al mukmin itu idza mudiha, orang mukmin itu kalau al mukmin ya, al mukmin kalau dipuji idza mudiha roba imanuhu, akan berkembang imannya. Yang tadinya biasa-biasa malah luar biasa ketika dipuji, bukan terlena dengan pujian tersebut, tapi dia malah menjadi beban atas pujian tersebut. Ya, jadi melaksanakan apa yang dikatakan dalam pujian tersebut, seperti layaknya Imam Ahmad bin Hambal.